Mungkin sederhananya gini ya. Ini human capability at work ini ada 2 konsep di situ. Oke. Ada work, ada human capability. High IQ tell us how fast we can learn. Kan kita seringkali terkesima dengan IQ tinggi gitu. Yeah. Tapi ada aspek lain yang namanya capability gitu. High capability itu tell us how far we can lead. Cara gue mengambil keputusan, cara gue ngambil tindakan, itu tergantung kemampuan gue. Nah, gue melakukan itu selaras dengan value gue, selaras dengan keahlian gue. Kadang-kadang lu punya di kantor nih punya anak buah yang jago di level 3, dia jago accounting. Iya. Tapi mau lu taruh di sales, bisa nggak? Bisa aja, cuman lu sabar aja nunggu dulu 2 tahun. Ingat aja waktu kita SMA gitu ya. Pelajaran yang sama, misalnya matematik gitu. Gurunya sama. Oke. Muridnya sekelas. Kenapa hasilnya beda-beda? Pot gue nih udah kekecilan nggak ya? Iya. Kalau pot gue kekecilan, gue pindah nggak ya? Karena kalau nggak pindah, biasanya jadi troublemaker. Executive leader yang lo coach gimana tuh? Dengan lo ngelihat mereka grow segala macam gitu. Kebanyakan mereka itu grow under fire kok. Lebih dari 6 dekade, Pertamina hadir di tengah-tengah bangsa dan dunia. Dengan visi menjadi perusahaan energi nasional kelas dunia, Pertamina mengusung misi untuk menjalankan usaha minyak, gas, serta energi baru dan terbarukan secara terintegrasi berdasarkan prinsip-prinsip komersial yang kuat. Pertamina bertransformasi membentuk beberapa subholding dan anak perusahaan yang terintegrasi menjadi satu ekosistem bisnis yang dapat bersaing dan diakui di tingkat global. Subholding Upstream, Subholding Refining and Petrochemical, Subholding Commercial and Trading, Subholding Gas, Subholding Power and New Renewable Energy, serta Subholding Integrated Marine Logistics menjaga pasokan dan keberlanjutan energi. Pertamina, energizing people, energizing the world, energizing you. Oke Om Bros, kembali lagi ke diskusi pakai flanel bersama gue Koko Dilon PL98. Ini adalah podcast yang menjadi bagian dari program IKPL ya. Dan pada kesempatan kali ini sudah hadir bro kita Denny Turner PL86. Tepuk tangan lu dong. Seru banget pakai tepuk tangan. Iya. Nah, jadi gini Om Bros, Bro Denny Turner ini ya adalah Executive Leadership Advisor. Sip. Waduh, gokil banget ya title-nya ya. Dan tentunya alumni PL ya, dan udah banyak, bukan hanya malang tapi melintang juga. Maksudnya lintang berbujur bumi itu loh. Jadi dari Singapura, dari Jakarta dan Kanada, lalu Australia. Dan sekarang udah agak menetap ya sekarang di Pasar Minggu. Sekarang di Pasar Minggu, siap. Nah, untuk itu kita akan banyak memahami ya, membahas mengenai human capability at work nantinya dalam 30 sampai 40 menit ke depan. Tapi sebelumnya gue mau nanya nih Bro Denny. Oke. Nah, lo kan alumni PL-nya tentunya ya, tapi sekarang ini apa ya yang kira-kira apa sih yang unik dari pengalaman lo di PL di tahun-tahun formatif lo sebagai usia SMA gitu, yang kalau nggak ada itu tuh lo nggak bakal seperti sekarang ini. Oke. Ini ya kan lo nanya kemarin ke gue nih. Bener. Terus terang gue jadi soul searching semalaman gara-gara pertanyaan ini. Tapi gini nih, teman-teman sekalian. Intinya kalau nggak ada PL nggak ada Denny. As clear as that. Karena kenapa gitu ya? Plain and simple ya. Nih gue pakai kaos nih. Kelihatan nggak nih? Berbakti dengan sukarela hati. Nah itu ternyata itu kan Mars PL tuh. Itu yang bikin seluruh kehidupan dewasa gue tuh itu. Berbakti dengan sukarela hati untuk tanah airku. Ternyata gitu men. Jadi ya setelah gue renungkan lagi di Mars PL itu, di umur segitu itu kan masuk tuh. Iya. Dan itu jadi sikap hidup, jadi kompas. Dan itu kalau gue pinjam istilahnya Ki Hajar Dewantoro, itu ing madyo mangun karso. Jadi para guru, para pendidik di SMA PL itu menemani karsanya kita.
Karena gue berasa banget dari SMP terus masuk SMA PL. SMP tadinya kan gue rapi apa segala macam. Di PL tuh kayak tiba-tiba, apalagi ini dengan sistem pendidikan yang diawali Bruder Honoratus ya. Iya, iya. Otentisitas kita tuh nongol. Oke. Self actuation kita nongol. Hmm. Dan kita tuh berada di lingkungan di mana apapun kita diterima oleh teman-teman kita. Nah, itu yang menurut gue tuh sangat membuat gue jadi punya percaya diri kali ya. Jadi meskipun dalam kehidupan dewasa gue, dalam kehidupan bekerja gue tuh gue punya sikap yang kayaknya beda sama orang lain, ya udah ya nggak Bodo amat apa-apa, ya. bodo amat, bodo amat. Ya, ya, Karena ya. kompas gue satu, dan ini kan ya untuk tanah airku loh. Jadi bukan untuk partai, bukan untuk perusahaan, bukan untuk kelompok, untuk tanah air nih, something Siap. yang Ya. lu ngerti maksud gue kan ya gitu deh. Jadi gitu bro, betul-betul Sakral banget ya. sakral, dan itu jadi kita hidupin tiap hari gitu. Iyalah Itu itu kali. itu yang kita napasnya tuh itu ya. Yes. Mars PL tiap kali ada acara bahkan setelah sekian puluh tahun lulus masih aja kalau ngumpul kita nyanyikan ya. Karena itu menjadi moto hidup kita benar-benar. Bener, dan kayaknya ya mungkin juga kayaknya nggak ada di SMA lain Nah, yang brotherhoodnya tuh lintas angkatan berapa puluh tahun pun jaraknya Iya. itu langsung akrab gitu. itu kerasa banget ya. Maksud gue kadang-kadang kalau ngumpul sama anak PL maupun dari yang ya Yang udah mbah-mbah gitu ya. lintas generasi, seakan-akan tuh semua alumni PL tuh umurnya sama. Iya. Bedanya tahun lulusnya doang. Yoi seru lah, pokoknya seru lah ya. Iya. Banget itu banget berasa Iya. tuh. Dan sebenarnya emang menarik juga ya. Misalnya Bruder Honor itu meskipun ya rohaniawan Katolik ya tentunya ya, tapi sebenarnya dia sangat liberal. Liberal arti kata ya membebaskan alam pikir kita. Dan kalau bisa kita jujur ya, tahun 60-an itu ketika TPL pertama kali berdiri, pertama kali menerima siswa gitu kan. Itu kan di mana masa Indonesia tuh wah sangat partisan, ada pertarungan ideologi ya dan seterusnya gitu. Dan mungkin ya ketika lo ke tahun 80-an adalah masih ada mungkin ada yang terpinggirkan, ada ideologi, tapi kan masih ada Itu semacam orde baru lagi kental-kentalnya tuh gitu. wah kan. lagi at the peak ya. Iya. Dan itu kan kayak ya mungkin yang sekarang kita sebut dengan tegak lurus, tapi pokoknya cara berpikir tuh kayak mau diseragamkan. Ya sedangkan PL pakai seragamnya kagak gitu. itu juga Dan itu gimana? tadi lu bilang itu Bruder Honoratus kan Hmm. gini. Gue kemudian at one time in my life tuh jadi dosen. Ya. Ada 15 tahun. Hmm. Itu ternyata gayanya Bruder Honoratus tuh kecetak. Karena gue inget banget waktu gue SMA kelas 3, beliau tuh ngajar fisika modern. Itu benar-benar gue tunggu-tunggu tiap kali beliau mau masuk kelas gitu. Jadi energinya, passionnya, kayak the whole body and soul tuh ditumpahkan untuk kita para siswa. Nah itu kebawa. Jadinya pada saat gue jadi dosen tuh ya begitu. Jadi sampai mahasiswa-mahasiswa gue yang angkatan 95, 96 sampai hari ini masih nyambung sama gue. Iya. Karena ada koneksi batin yang tanpa sadar tuh gue serap dari Bruder Honoratus gitu. Itu Luar dahsyat biasa. sih. Itu tuh gila tuh. Dan itu menjadi fundamen lo ketika nantinya ya itu tadi berkarir pertama di Kanada ya waktu itu ya. Nah, gimana dan itu dalam hal ini kan itu membentuk sekarang your body of knowledge yang lo lagi sampaikan ini mengenai human capability at work tuh gimana tuh? Nah, mungkin gini aja deh. Gimana awal mulanya di situ? Mungkin sederhananya gini ya. Ini human capability at work ini ada dua konsep di situ. Oke. Ada work, ada human capability. Nah seringkali kita itu nggak teliti worknya ini kerjaannya apa. Jadi orang itu menempatkan orang di peran tertentu untuk ngerjain pekerjaan itu tanpa ngerti. Oke. Pengalaman gue tuh ada dua nih. Yeah. Kita almost always underestimate complexity pekerjaan. Oke. Dan almost always overestimate capability kita. Itu begitu kejadiannya. Oke. Dan itulah yang bikin gue jadi betul-betul tertarik dan masuk ke bidang ini. Hampir 20 tahun kali sekarang ya. Iya. Bantuin perusahaan-perusahaan untuk menyelaraskan kerjaan lo apa sih? Orang lo gimana sih? Nyambung apa enggak? Kira-kira gitu. Tapi sebenarnya gue pengen lu kenapa tiba-tiba bisa tertarik di bidang ini tuh gimana sih ceritanya setelah lulus dari SMA PL bisa jadi tertarik ke Iya bidang gara-gara gue sendiri pertama gitu. kerja gitu kan ya, perasaan dapat proyek bagus-bagus. Gue dulu punya production house.
Oke. Kok bangkrut? Ya apaan nih? Proyek banyak kok bangkrut? Hah? Ternyata gue nggak tahu perilaku kerja, amatiran banget gitu loh. Justru dari situ ya. Dari situ, jadi karena gue kecemplung, Ya. ini kenapa ya? Gitu. Gue pertama belajar elektro, tukang insinyur gitu kan. Terus Makanya dulu belajar solder gitu, bikin chip, bikin apa terus lu bangkrut kan. Waduh, ini bangkrut nih. Yaudah gue belajar bisnis biar tahu gitu loh. Jadi ternyata di PL itu ada natural curiosity yang terus dibangun di sana ya. Jadi ngulik gitu loh. lifelong learner. Lifelong learner nih. Nah, Wah. termasuk ternyata yang bikin paling semangat nih masalah kerjaan tuh apa sih? Kapabilitas tuh gimana sih? Ini jarang banget nyambung. Oke. Di mungkin lo udah sempat share beberapa materi ya. Mungkin Oke, kita bisa coba lihat. kita lihat Apa deh. sih nih yang maksudnya human capability at work ini? Ini Gimana? kayaknya kita mulai dengan pendekatan ini dulu deh, teman-teman semua ya. High IQ tell us how fast we can learn. Kan kita seringkali terkesima dengan IQ tinggi gitu. Iya. Tapi ada aspek lain yang namanya capability gitu. High capability itu tell us how far we can lead. Jadi bukan cuma masalah IQ nih, karena kadang-kadang kita lihat di pekerjaannya ada orang yang kelihatannya biasa, tapi kok dia bisa deliver consistently. Nah, di gambar ini nih bisa kelihatan nih teman-teman nih. Jadi bisa dilihat ya. Itu di paling kiri itu ada level 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi intinya di seluruh dunia kerjaan apapun juga ternyata ditemukan secara saintifik bahwa setiap pekerjaan tuh punya layer yang beda-beda. Dan setiap layer itu ditentukan oleh bedanya waktu penyelesaian yang beda-beda. Misalnya ya, level 1 bakal kelar dalam sehari sampai 3 bulan. Level 2 akan kelar 3 bulan sampai setahun. Level 3 setahun sampai 2 tahun. Prosedural. Contohnya apa? Nih ya, contohnya misalnya di lingkungan kerja lah. Misalnya lingkungan kerja deh, lo fotokopi. Fotokopi itu kan prosedurnya harus jelas. Ya. Lo dapat kertas, lo harus tahu ini kertas mau diapain. Kalau misalnya tonernya itu mesti ditambah atau dikecilin gitu kan. Itu udah ada jurusnya. Selama lo ngerjain dengan jurus itu lo bisa. Atau misalnya ya lo di jalanan, lo mesti ngedrill gitu. Ya udah ada rumusnya juga, kalau ada batu jangan lo drill. Gitu kan. Lo geserin dulu batunya. Lo geser dulu batunya. Nah, tapi intinya di level 1 ini semua apalan gitu. Nah situasional gimana? Situasional artinya lo udah bisa ngerti. One step ahead ya dari itu. One step ahead adalah ini kalau kayak gini, what do I need to do? If then-nya ada gitu ya. Belum nyampe. Oke. Ini baru kayak detektif. Lo kalau ada cerita Sherlock Holmes misalnya gitu masuk satu ruangan dia langsung tahu. Karena apa? Dia bisa nyambungin fakta itu jadi kesimpulan. Jadi gue yang ngerti situasional bisa ngasih tahu yang prosedural nih. Lo gini aja ya. Nah, jadi seringkali yang prosedural nih teman-teman ya. Dia kalau nyangkut akan nanya ke yang jago situasional nih. Kalau situasi kayak gini gimana ya bos? Kalau situasi gini gimana? Nah, situasional itu pun butuh nanya ke yang level 3 karena proses. Yang proses. Kenapa? Kalau yang situasional tuh jagonya di satu garis doang. Yang dia ulang terus-terusan, jadi tambah lama tambah jago. Contohnya ya, misalnya kalau ada restoran, kalau restorannya tuh rapi, itu pasti ada level 2-nya. Kalau restoran tuh berantakan, itu pasti nggak ada level 2-nya. Warungan gitu ya. Iya. Nah, kalau level 3, dia bisa ngasih opsi yang lain yang nggak dilihat sama level 2 ini. Tapi pekerjaan level 3 itu butuh 1 tahun sampai 2 tahun untuk bisa kelar. Contohnya apa kalau di restoran tadi misalnya? Kalau restoran misalnya nih, kalau di McDonald ya, manajer yang keliling ke beberapa toko. Dia nggak cuma di satu tempat. Nah, makanya juga tadi gua ngasih contoh McDonald ya. Kadang-kadang kalau lu merasa karir lu mentok, ya karena cuma ada level 1, level 2. Lepas dari situ ya nggak ada lagi kalau lu belum ada kesempatan ketiga gitu. Dan seterusnya teman-teman ya makin ke atas. Itu lu bisa lihat ada 4, 5, 6, 7. Itu tambah lama kerjanya tambah jauh-jauh. So kalau misalnya 4 itu kira-kira McDonald bikin McCafe gitu kali. Nah, bikin McCafe. Produk baru kan? Oke. Nah, kalau bikin produk baru, service baru, inovasi baru, intinya apa? Dia bikin dari yang udah ada. Tapi dia racik yang sebelumnya belum ada. Gitu nih. Nah, jadi di sini tadi pertama kan gue bilang worknya ya. Kita mesti tahu dulu nih kerjaan nih di mana. Nah, kadang-kadang kalau kita nggak ngerti, ujung-ujungnya ada 3 nih. Kerjanya nggak kelar, kelar tapi mahal, ya kan? kelar tapi berantakan.
Oke. Bisa gitu. Berdarah-darah gitu ya. Nah, ini artinya apa? Kita underestimate kompleksitas kerjaannya gitu. Yang tadi lu bilang tadi ya, Ya. antara ini bisa kelar tapi berantakan, kelar tapi mahal segala macam, itu karena ada mismatch ya. Mungkin di next slide. Oh ya, di slide berikutnya kita bisa lihat nih. Nah. Nah, ini. Ini Wah. kelihatan gak ya teman-teman ya? Lu percaya gue aja deh. Yang kiri itu adalah amanat. Amanat itu artinya ini kerjaannya di mana levelnya? Level 1, 2, 3, 4, 5. Yang kanan itu tindak pikir. Oke. Artinya gini, di setiap level kerjaan itu Hmm. pasti ada orang di dunia ini yang bisa di level itu. Amanat itu misalnya kira-kira apa posisi dalam suatu organisasi? Posisi satu ya? organisasi deh, misalnya ya kalau lo dapat tugas misalnya lo buka sales di Surabaya. Mhm. Nah, kerjaan sales lo harus kelar dalam 2 tahun gitu ya. Mhm. Itu berarti kan level 3 tuh. Ya, ya, Nah, orang yang lo kirim ke Surabaya, tindak pikirnya di 3 apa enggak? ya, oke. Nah, di situ yang sering kali melesetnya. Selaras atau timpang. Kalau kerjaannya di level 3, capability orangnya itu di level 2, ya meleset aja loh. Nah, sering kali kejadian gitu nih teman-teman, yang karena kita nggak punya vocabulary ini, sering kali kita lihat nih orang udah jago, tapi kok nggak deliver? Ya karena nggak nututin gitu. Iya. Jagonya jago, Mhm. kompetensinya kompeten. Iya. Ini kayak apa ya? Kayak Mike Tyson suruh main catur ya sama aja bohong. Dia kan jago dan kompeten ya. Sana wrong person in the wrong game, Wrong atau person in the wrong game. wrong person in the wrong job gitu ya. Not the right person in the right job gitu ya maksudnya. Nah, ini lucunya juga gini nih, kan gini ya. Nah, ini gue balik dikit. Oke. Kalau kita ngomong work tadi tuh, work itu kan sebetulnya gini. Gimana gue pakai Yeah. judgement gue, pakai diskresi gue, pakai keputusan gue untuk deliver yang lo mau sebagai bos gue nih, gitu ya. Nah, cara gue mengambil keputusan, cara gue ngambil tindakan, itu tergantung kemampuan gue. Nah, gue melakukan itu selaras dengan value gue, selaras dengan keahlian gue. Kadang-kadang, lu punya di kantor nih punya anak buah yang jago di level 3, dia jago accounting, tapi mau lu taruh di sales. Iya. Bisa nggak? Bisa aja, cuman lu sabar aja nunggu dulu 2 tahun. Oke. Karena kompetensi kan lu pelajarin. Kalau lu capability-nya udah punya, lu butuh Oke. waktu, tapi pasti ngejar, cuman butuh waktu aja. Tapi kalau kebalik nih, lu hire orang sales untuk kerjaan sales, kebutuhan kerjanya itu untuk 2 tahun, dia cuman bisa buat setahun. Itu dijamin kedodoran terus. So gini, berarti sebenarnya gini ya, ada yang sifatnya alami gitu ya, maksudnya nature gitu, tapi Yeah. ada juga yang harus dipupuk gitu ya, nurture gitu. Yes. Nah, Yes. itu interplaynya gimana dalam Gini. skema yang tadi dan sekarang? Gampangnya gini deh, inget aja waktu kita SMA gitu ya. Ya. Pelajaran yang sama, misalnya matematik gitu. Ya. Gurunya sama, Gurunya sama, oke. muridnya sekelas. Aha. Kenapa hasilnya beda-beda? Nurture-nya sama kan? Oke, ya. Iya dong. Nurture-nya sama, cara ngajarnya sama, ilmunya yang diturunin sama, Iya. hasilnya beda-beda. Di situ interplay-nya sebetulnya. Minat dan bakatnya beda gitu. Iya ya? kan? Oke. Jadi di situ sebetulnya gini, dalam kali kita bisa lihat yang gambar yang itu tuh Oke, yang. next nih. Jadi teman-teman bisa lihat di sini ya. Kita bekerja itu adalah di daerah yang biru Tosca di tengah itu tuh. Biru Tosca. Ya kan? Nah, yang tadi nature itu yang paling atas, mental processing-nya. Mudah-mudahan kelihatan ya. Lo ngambil keputusan, lo ngambil judgment, pada saat yang sama nurture-nya itu ada di skilled knowledge tuh. Bedanya nurture itu outside in. Nature itu inside out. Misalnya di basket Steph Curry gitu ya. Berapa banyak yang bisa jadi Steph Curry? Semua orang bisa belajar 3-point shooting gitu kan. Tapi nggak semua bisa jadi dia karena ada kombinasi itu. Jadi selalu ada kombinasi antara apa yang ada di dalam diri gue sama apa yang gue dikasih gitu. Emang ada yang dari sononya tetap aja ada gitu ya. Iya. Nah, pengalaman gue di PL dulu dikasihnya tuh seru banget gitu kan. Balik Iya. lagi nih promo PL dikit gitu Yes, kan. Siap. Oke. Itu juga mungkin kenapa dulu yang di saringan di PL tuh yang IQ-nya 120 gitu kali. Sampai ada kaosnya, Bos. Itu emang bangke banget. Gue ingat waktu
saringan masuk nih, kok gue nggak bisa ngerjain soalnya gitu kan. Iya. Ternyata belakangan gue baru tahu tuh soal matematik untuk kelas 2 gitu kan. Pantesannya gue nggak bisa. Kelas 2 SMA gitu ya, kelas 3 SMP suruh bikin. Tapi emang kadang-kadang gitu sih, kita baru tahu kekuatan seseorang itu ya ketika diuji ya. Iya. Sama aja kan beton kadang-kadang mesti diuji dulu. Baru hancur. Asal jangan hancur ya kalau orang. Iya benar. Stress test. Itu stress testnya gila-gilaan ya, kayak Son Goku dikasih segala macam gitu. Oke. Nah, balik lagi deh ke yang ke tadi. Yang gambar sebelumnya ya. Dua slide sebelumnya nih. Oke. Yang soal selaras timpang. Nah, Oke. jadi di sini kan ada yang levelnya tadi ya, prosedural, situasional, proses, breakthrough. Ya. Apa jadinya kalau misalnya kita taruh orang yang hanya ngerti prosedural sampai proses di posisi puncak di CEO? Nah sekarang kan lo kan udah mendampingi beberapa banyak CEO ya. Nah, baik dari sektor mining, ada mungkin dari manufacturing, shipping dan segala macam, mungkin gimana tuh? Ini ada yang unik nih teman-teman ya. Ada karakter juga nih antara yang ganjil sama genap. Yang ganjil tuh gayanya tuh close. Ganjil maksudnya gimana? Itu level 1, level 3, level 5 gitu ya. I see. Cirinya level ganjil itu adalah orangnya tuh pokoknya gue maunya begini gitu. Kalau yang level genap itu open, kita mikir gini deh gitu. Nah, jadi kalau misalnya lu ketemu orang, seringkali dia tuh nge-push gitu, bisa jadi meskipun belum selalu dia tuh diganjil. Ya. Nah yang sering kejadian level 3 sama level 5 itu sekilas sama, orang sama-sama nge-push kok gitu loh. Cuman bedanya kalau level 3 itu dia nggak bisa pertimbangkan banyak hal. Jadi sering kejadian gue lihat ya, orang di level 3 manajer kelihatannya keren nih kan, dia deliver. Dinaikin sebentar ke level 4 jadi GM, abis itu dia jadi direksi atau CEO. Pertama-tama oke, karena gayanya kelihatannya nge-push. Tapi sebetulnya kemampuan dia tidak bisa buat sistem. Jadi setelah 3 tahun 5 tahun kedodoran. Nah apesnya memang baru gitu. Gue pernah punya kasus gini. Ini kerjaan waktu itu di tambang. Ada orang mau diminta jadi manajer untuk underground mining. Oke. Ya. GM-nya nanya gue, Den ini di Australia nih waktu itu nih. Den ini menurut lo orang ini bisa apa enggak? Gue tanya balik dong, karena gue nggak boleh bilang orang itu bisa apa enggak. Ini harus decision dari mereka sendiri kan. Ya menurut lo capability-nya di mana? Gitu. Pekerjaan ini teman-teman itu butuh di level 3 gitu ya. Nah terus dia bilang dia bisa kok menjelaskan sebab akibat. Level 3 kan kudu sebab akibat. Gue tanya lagi, dia jelasin sebab akibat itu foresight atau hindsight? Dia jelasinnya yang bakal kejadian, apa yang udah kejadian. Terus si dia bilang after the fact ya. Si dia bilang ya after the fact sih. So, tapi gue nggak punya orang lain. Bukan gitu kan, lu nanya gue bisa apa enggak. Tapi gue nggak punya orang lain. Orang ini udah jago, udah 30 tahun. Pertanyaan lu ke gue kan bukan itu, gue bilang. Lu kan nanya gue orang ini bisa apa enggak. Gue nanya lu balik, terus lu jawab, dia bisanya ngelihat yang ke belakang. Singkat cerita orang itu di promote. Oke nih, kerjaan level 3 tuh baru kelihatan kedodoran setelah 2 tahun. 2 tahun kemudian GM yang sama ngomong ke gue, lo bener dia nggak bisa gitu. Nah jadi di situ teman-teman kadang-kadang ya repotnya kita tuh baru tahu orang itu bisa apa enggak kalau di level tinggi. Begitu kerjaannya tuh durasinya tuh harusnya udah kelar atau belum gitu. Nah jadi konyol nih, seringkali seorang CEO baru ketahuan dia kedodoran apa enggak lama sesudah dia digantiin. Karena kita tahu kan kadang di Indonesia nih CEO cuma 5 tahun, padahal kerjaan dia tuh panennya tuh baru 10 tahun gitu. Atau sebaliknya kadang-kadang orang kan wah gila nih CEO nih kok keren banget nih baru mulai udah hasil. Ya itu panenan dari CEO sebelumnya gitu. Kedapatan panennya doang ya. Wah nih jadi petani di masa panen langsung lihat nih pohon mangga gua, masuk Instagram, wah jago banget viral. Padahal ya yang dulu nanam pohon siapa lupa gitu. Nah gue mau nanya lo balik nih sekarang. Nah, gimana? Ada nggak kejadian-kejadian di pengalaman profesional lo yang kira-kira kayak begini nih gitu? Ya kayak apa ya, kalau misalnya kebetulan karena gue di bidang transport, gue ngerasa banget lah dulu ngalamin naik bus kota zaman dulu banget gitu ya, sebelum Transjakarta. Dan emang waktu itu sebelum
sebelum ada perbaikan sistem bus yang di branding Transjakarta itu ya paling apa sih patas diapain terus busnya digedein tapi sistem setoran ya sebenarnya problemnya masalahnya ya, jadi makanya selalu kembali lagi ke situ baru bikin sistem di mana busnya jangan ikut kena macet, jalur khusus, haltenya di tengah supaya busnya nggak keluar masuk nggak pindah-pindah lajur gitu kan. Terus juga ini bayarnya di sebelum naik gitu, jadi supir sama itu cuma supir nggak pikir ini bayar lo bayar, jadi fokus akhirnya ya kerasa sampai sekarang dan bipartisan ya, maksudnya tadinya dipikir hanya pemimpin ini doang, habis ganti pemimpin ganti sistem, tapi enggak tuh udah berapa puluh tahun 20 tahun plus ya masih tetap dan jadi populer gitu, selalu mau pemimpin berikutnya ini mau memperbaiki yang sudah ada gitu ya. Ya antara lain itulah mungkin yang ini ya gue mau nyambung nih, mungkin ini kita bisa balik lagi ke gambar sebelumnya nih. Gimana nih? Coba deh. Yang dua bisa nggak ya? Nggak ini nih. Gini. Sip, pengalaman lo tadi itu sebetulnya level 4 yang dikerjain. Breakthrough ya. Breakthrough. Ya. Jadi barangnya udah ada, udah ada lintasan, udah ada bus, tapi dia new product, new service, new market innovation gitu kan. Benar. Nah biasanya nih kalau lo ngerjain kerjaan breakthrough itu kan panjang tuh 5 tahun baru kelihatan hasilnya. Banget. Orang-orang berisik. Ya. Kenapa orang-orang berisik? 80% populasi itu paling jauh bisa ngelihat setahun. Lewat dari itu gelap. Jadi apa-apa yang mereka nggak bisa langsung lihat itu pasti ramai aja. Ini begini, au kan dulu kan ini cuma bisa di Chile kayak gitu kan. Iya benar di waktu itu. Wah ini kan nggak cocok nih, undang-undang kita nggak basi banget ya. Iya, nggak tahu ya sekarang habis itu waktu itu kalau nggak salah antara gubernur sama menterinya nggak kompak tuh mengenai busway tahun 2004. Ya akhirnya habis itu ya menteri-menteri berikutnya malah mempromosikan busway ke kota-kota lainnya. Itu contoh lah ya. Jadi emang kadang-kadang emang itu butuh breakthrough, butuh mungkin in some ways business model innovation lah ya. Maksudnya dari sistem setoran ke korek jadi gaji gitu kan. Iya digaji itu juga sebenarnya. Apalagi ya kalau dilihat di situ itu kan berarti kerjaannya tuh baru kelar 10 tahun loh. Iya. Habis itu continuous improvement. Nah jadi nih gue jadi baru kepikir satu lagi nih. Seringkali kalau kerjaan lo itu di level yang tindak pikirnya itu butuh jauh, lo punya 2 kerjaan bos. Yang pertama ngerjain kerjaan itu, yang kedua educate orang-orang. Iya benar. Nah bagian educate-nya kalau enggak, lo diberisikin melulu gitu. Iya. Ya dan bener juga sih kalau gue looking back ya setelah bikin MRT misalnya Jakarta ini kelihatannya dan udah mulai nge-shape behavior orang juga kan, kadang-kadang orientasi itu sekarang bukan lagi ketemu di mana, di Sudirman, enggak, lo bilang di MRT aja deh ketemu. Bener. Di dekat stasiun ini. Betul. Kita ketemuan di mana ya? Terserah di mana aja, yang penting sepanjang jalur MRT. Biar gampang, nggak mikir macet, nggak mikir parah. Dan itu ya interestingly artinya gini, kadang ya dari pekerjaan kayak tadi itu kita bisa reshaping society loh. Banget. Dengan cara yang sepele-sepele gitu. Iya. Kadang-kadang dari lupa gitu ya. Sekarang dulu tuh orang tuh ngerokok loh di bus ya. Sekarang udah nggak ada sama sekali. Dan kadang-kadang yang unsung heroes-nya lupa gitu dulu padahal. Anyway, that's a good point ya, dan sangat relatable juga in many things. Maybe perusahaan is just one organization ya. Sebenarnya kota kan juga organisasi juga ya. Kota sama. Ya. Dulu kita kan butuh bekerja sama mungkin sebelum kita mengenal peradaban cocok tanam gitu. Kita perlu berburu dalam kelompok-kelompok kecil mungkin 5-8 orang gitu. Tapi selalu ada yang jadi pemimpin yang dituakan gitu ya. Dan lalu berkembang menjadi misalnya organisasi militer misalnya, itu yang akhirnya bisa gede ya, bisa sampai ribuan orang pertama kali gitu ya. Kalau misalnya dulu hunting band itu mungkin udah jumlahnya udah 12 udah gak kompak gitu. Misalnya akhirnya pecah ya, atau bersaing atau saling kanibal atau gimana gitu. Artinya kalau militer tuh bisa sampai ribuan. Dan dari dulu sampai mungkin dari zaman Romawi sampai sekarang itu ya kurang lebih ya, bahkan sistem kepangkatannya ya, yang namanya kolonel tuh mimpin jumlah orang di bawahnya berapa, batalion tuh jumlahnya berapa, itu sama kira-kira terminologi juga dari situ. Nah ini sekarang gimana lo lihat sistem yang sangat hierarkis gitu ya dengan yang mungkin yang sehorizontal mungkin gitu sekarang di era sekarang tuh gimana? Oke, gini, kita jangan lihat hierarki atau bukan dulu.
Oh, oke. Balik lagi kan judul kita hari ini kan Human Capability at Work. Kita lihat worknya dulu. Worknya itu di mana? Contoh ya, sekarang misalnya bikin Candi Borobudur gitu ya. Oke. Bikin Candi Borobudur itu kerjaan berapa lama gitu ya. Kalau lihat teknologi zaman itu palingnya 20 tahun men. Paling enggak. Yoi. Ya kan? Nah kalau 20 tahun artinya kan itu kerjaan level 6. Ya. Kerjaan level 6 pasti lu butuh bantuan di level 5 dong. Pasti butuh di level 4 dong. Jadi otomatis jadi 6, 5, 4, 3, 2, 1. Otomatis ada hierarkinya. Bukan hierarkinya yang diutamakan, kerjaannya butuh hierarki. Kalau nggak ada hierarki, lu orang yang 6 doang, ya nggak jadi apa-apa, ide doang tuh jadinya. Noted. Jadi emang ya form follows function lah ya. Jadi hierarki mengikuti fungsi apa yang ini tadi ya. Contoh nih, gue balik lagi deh ke Transjakarta tadi. Kalau tadi lu bilang Transjakarta itu level 5, berarti mesti ada fungsi-fungsi di 4. Ya kan? Nah di bawahnya 4 ada lagi yang di 3, ada lagi yang 2, ada yang 1. Jadi sebetulnya hierarki itu adalah kebutuhan pekerjaan. Bukan karena kita mau hierarki. Even zaman sekarang nih, kan sekarang ini kan yang sangat in itu kan agile ya. Agile itu kan sebetulnya kerjaan di level 1, 2. Tetap aja kudu ada yang mesti mikirin jarak jauhnya. Kalau enggak lo cuma mikir sehari, seminggu dari satu story ke story lain gitu, ya nggak cukup. Oke. Jadi makanya tadi gue usul kita jangan ngelihat orangnya dulu, lihat kerjaannya dulu apa. Nah kalau kita udah tahu kerjaannya apa, gampang tuh kita mikirin hierarkinya. Kadang-kadang ada organisasi yang misalnya gini, ada organisasi consulting yang cuma 3 level, tapi dia di level 6, 5, 4 udah. Karena klien-klien dia di situ perusahaan-perusahaan ditemenin. Mereka cuma butuh konsultan yang bisa nemenin CEO, nemenin direksi, nemenin GM-nya cukup gitu. Nge-mentor si manajernya gitu ya. Okay. Jadi saran gue, yuk kita pinggirin dulu kebutuhan hierarkinya, tapi kerjaannya dulu apa. Ntar karena gini, kerjaan itu punya sifat kayak lu arkeologi. Ya kalau misalnya lu ada ke satu situs. Nah situs itu kan lu mau lihat isinya apa. Kadang lu mesti pakai cangkul, kadang pakai linggis, kadang pakai kuas. Ya kan? Nah kerjaan juga gitu men. Kerjaan juga. Nah tadi gue bilang kita tuh sering kali underestimate kompleksitas kerja, overestimate kemampuan kita. Itu kadang kita linggis semuanya, padahal ada yang butuh kuas gitu. Dan kadang-kadang kalau itu ya deh, kalau ya tools lo cuma punya palu ya semua ya semua lu sikat lu palu. Wah apa nih? Coba deh. Padahal ada tools lain yang lo nggak punya dan in this case capability is your tools gitu ya. Dan ini sebetulnya yang paling menarik ya. Trust the capability of the person. Misalnya gimana? Kita udah ketemu orang yang pekerjaannya itu di level 4. Kemampuan orangnya di level 4, ya kita percayain dia. Karena dia pasti bisa melakukan judgment, decision makingnya di level yang sesuai. Baru kita temenin dia di value-nya dong. Dia komit nggak? Hatinya di situ nggak? Kalau nggak kenapa? Kadang-kadang orang itu nggak komit ternyata apa? Dia lagi ada masalah keluarga, bapaknya lagi sakit, anaknya lagi masalah, itu kita bantu di situ jadinya. Nah, dan itu pentingnya ini ya mungkin ya yang lu ada grafik-grafik ini nih kayak mungkin 2 slide ke depan ini yang mengenai progression chart tadi. Nah ini ya. Nah ini seru nih. Ini bukan ini ya, bukan grafik kenaikan berat badan balita ya. Tapi mirip loh. Tapi mirip. Soalnya developmental ya. Developmental ya, oke. Ini gini nih, gampangnya nih teman-teman bisa lihat ya di bawah tuh, yang paling bawah tuh umur. Dari umur 25 sampai umur 70. Sebelah kiri itu stratum tadi. Yang sebelah kanan itu mode, terminalnya di mana. Jadi teman-teman bisa lihat itu ada gambar bunder. Itu satu contoh saya melakukan mapping di satu perusahaan. Leadership timnya ada 18 orang dan capability-nya tuh tersebar di titik-titik itu. Ini bisa kita lihat sebagai foto. Lalu garis-garis yang melengkung-melengkung itu tuh filmnya. Masih filmnya gimana? Jadi lu bisa fast forward setahun lagi, 2 tahun lagi, 3 tahun lagi, ikut trajektorinya. Jadi bisa dilihat misalnya yang paling bawah, 2 yang paling bawah itu 10 tahun lagi kalau lu pindahin ke 10 titik ke kanan, ya dia akan tetap ada di level 3 itu. Sedangkan yang paling atas tuh hari ini dia ada di perbatasan antara 5 dan 6. 10 tahun lagi dia udah deket ke 7.
Jadi itu yang apa titik yang paling atas itu adalah ya umurnya 40-an gitu ya. Iya, Tapi udah di mode dari 8 tuh gitu ya. Oke. Jadi dengan Ah. ini organisasi itu bisa mulai planning ke depan. Biasanya Iya. kan orang organisasi kan cuma planning duitnya. Iya. Seberapa kuat sih financial strength gue? Ini kita bisa lihat juga seberapa kuat people strength gue nih dari leadershipnya. Oke. Ngejar nggak kalau gue punya strategi 10 tahun? Iya. Bakal ngejar nggak nih? Kalau nggak, pertanyaan berikutnya gue mau ngapain habis itu? Karena kan balik lagi kan di gambar sebelumnya tadi antara tindak pikir Iya. sama amanat selaras apa timpang nih? Most likely pengalaman gue timpang men. Nggak ada yang selaras. Mas lagi timpang ya. Iya, karena biasanya apa? Ambisinya kejauhan. Udah pasti. Nah sekarang kan ini reality check gitu loh. Iya. Oke, ambisi lu segini, adanya segini nih. Nah kita selalu gerakan soalnya di situ. Maunya ini, adanya ini. Maunya ini, adanya ini. Gue maunya begini. Iya. Ya adanya orangnya ini. Banyak maunya nih gitu. Dengan kita paham kayak gini, lalu Ah. kita bisa melakukan percakapan yang sesuai Oke. sama organisasinya. Misalnya nih, CEO-nya bisa nih, tapi direksinya nggak ada yang ngejar. Atau misalnya bisa ada case lagi ngerekrut misalnya, anggap lagi nih. Iya, gimana? Ini misalnya gini, Kan Lu- kadang-kadang rekrutmen itu kan talent acquisition ya Iya, sebutnya ya gimana? correct. Ah. Misalnya ya, sekarang kan lu rekrut anak-anak yang umur 25 gitu ya. Iya. Nah, lu mesti lihat juga nih, ini anak-anak ini mau lu groom untuk long term apa enggak? Oke. Di level mana? Iya. Misalnya, gue pengen nantinya dari kandidat ini ada yang calon CEO nih, level 5 gitu. Ya lu mesti cari dong, kalau yang level 5 nantinya CEO umur 50 misalnya, berarti 25 tahun sebelumnya, ya dia harus sudah di 3. Jadi misalnya lu ada seleksi 200 orang, tes psikologi segala macam, kesaring 20. Oke. Dari 20 lu tes beginian dong. Iya. Ada nggak? Belum tentu ada loh, karena secara statistik ya, level 1, level 2 di seluruh dunia itu ada 80%. Level 3, 7. Apalagi 4, 5, 6, 7 ke atas, lebih dikit lagi. Artinya, Iya. kalau lu rekruter, dari 100 orang talent, lu dapet 7 aja udah bagus yang nantinya bakal bisa jadi CEO. Karena belum tentu yang 7 itu ada di industri lo. Bisa jadi industri lo nggak seksi, nggak ada yang mau ke situ gitu. Bisa juga banget. Iya kan, jadi kadang-kadang kita juga poaching dari industri lain gara-gara itu. Nah, jadi Ya. pemahaman human capability at work ini punya implikasi praktis kemana-mana gitu loh. Jadi itu penting ya, maksudnya kadang-kadang bilang, oh kita perusahaan tambang gitu ya, berarti kita punya harus CEO juga harus insinyur tambang, padahal nggak juga ya, Enggak. nggak banget ya malah Enggak. ya. Dan pengalamannya biasanya tuh justru talent-talent yang pinter-pinter itu di Ya. finance industry saat ini. Yang kedua di Iya, tech. iya. Di dua itu tuh. Tiap zaman beda ya. Tiap zaman benar, oke. Mm-mm. Yang mana apa ya ini juga ya highest bidder juga ya, Iya. industri mana juga yang bisa mereward talent yang itu oke. Dan karena ya mereka yang di poach bisa pindah-pindah. Jadi Iya. pindah-pindah industri itu sebenarnya karena apa bukan ya udah lu udah mungkin awal lu masuk industri entry level ya itu tadi ya. Iya. Yang Ya kayak level cerita 1 sampai McDonald 2. tadi kan. Oke. Gue mau jadi level 3 kagak ada, ya gue pindah dong. Iya. Likewise, dan setiap orang tuh tahu meskipun dia nggak tahu persis akurat ya gue di level berapa, tapi dia tahu nih pot gue nih udah kekecilan nggak ya? Iya. Kalau pot gue kekecilan, gue pindah nggak ya? Karena kalau nggak pindah, biasanya jadi troublemaker di organisasi. Ini penting nih, apalagi kan gini ya, bros kita juga yang masih di SMA juga mungkin ada di kuliah. Nah, nih advice apa nih yang bisa lo kasih ke mereka nih mengenai ya mungkin reflecting on your own experience, Iya. the experience of the people that you coach gitu ya. Iya. Gimana? Ini pertanyaan gampang, jawabnya ruwet. Gampangnya gini deh. Gampangnya gini. Pengalaman gue very practical. Lo berusaha yang terbaik di kapabilitas lo sekarang. Oke. Pokoknya lo pentokin. Karena ini ya kalau kita lihat gambar ini, the point bukanlah supaya gue dari 2 bisa lompat ke 4, kagak. Tapi bagaimana saya hidup di 2 dengan bahagia. Oke. Nah, dengan bahagia itu artinya semua kapabilitas yang lo punya hari ini lo explore habis-habisan. Oke. Kayak kasus gue misalnya, gue dulu merasa gue tuh bingung karir gue. Ya. Kok lompat-lompat, ada di IT, ada di finance, kemudian ada di strategi, ada di people. Rupanya, in my case, karena gue itu akan
grow-nya itu di level 5 ke atas nih, Iya. ya emang butuh Butuh pindah-pindah industri. pindah-pindah. Karena emang ternyata, dan Iya, itu gue iya, baru iya. ngerti looking back gitu kan ya. Kan kayak Steve Jobs bilang tuh, kalau Iya, kita look iya. back, semua tuh make sense. Waktu ke Iya. depan kita bingung. Jadi teman-teman, ya kalau bingung lu enjoy aja bingung lo. Iya. Dan nggak usah panik, nggak usah khawatir. Kalau lu merasa kenapa gue jadi pengen pindah ya pindah aja. Pindah aja. Karena itu ya, ini jalan Tuhan kok buat lo gitu. Lo tuh sebetulnya dibimbing untuk udah ya lo kesini. Yang penting lo ngerti. Ya kayak gue pernah dulu ya di Iya, awal gimana? di awal karir gue nih geblek banget. Sebelum Krismon nih, gue waktu itu di PwC tahun ketiga gaji gue 6,5 juta. Kalau hitungan sekarang lo kali 20 deh gitu ya. Iya. Gue pindah jadi dosen. Gaji gue 200.000. Buset. Jadi lu bayang lo turun. Tapi gue butuh gitu. Jadi meskipun datanya buset dari 6,5 juta 200.000, it's okay gitu loh. Karena kalau gue nggak jadi dosen, gue nggak dapet tumbuh hal-hal yang lain lagi. Jadi kadang-kadang, terutama kalau untuk teman-teman yang masih muda nih, masih kuliah, untuk baru kerja pertama kali, lo gila-gilaan aja deh. Iya. Jangan gini ya, jangan terpengaruh suara-suara dari luar. Suara dari dalam lo tuh yang lebih penting menurut gue. Kalau dari executive leader yang lo coach gimana tuh? Dengan lo ngelihat mereka grow segala macam gitu. Kebanyakan mereka itu grow under fire kok. Justru gitu ya. Grow under fire. Iya. Karena justru susahnya kehidupan ini yang bikin mereka itu jadi jago. Jarang yang gue lihat yang nggak ada masalah itu, aduh jarang banget. Jarang. Jadi justru adepin aja gitu kan. Namanya balik lagi di Mars PL kan ada harumkanlah namamu, Iya, tunjukkanlah baktimu gitu kan. Ya lu berbakti aja deh gitu. Intinya tunjukkanlah baktimu tuh simpel kalau buat gue ya. Lu yang bisa diandelin deh apapun juga gitu. Apapun tapi lu bisa diandelin. Dan harumkan namamu buat gue nih bukan nama Denny nih. Tapi nama PL-nya nih gitu loh. Wah, gila banget deh. Dalam banget ya bro ya. Nggak kerasa udah 40 menit lebih kita ngobrol mengenai pertama yang paling penting, bagaimana PL membentuk seorang Denny Turner menjadi coach, advisor bagi berbagai banyak executive leadership di berbagai perusahaan di berbagai bidang juga. Banyak banget pengalamannya yang bisa di-share, jatuh bangunnya dan tetap berdiri tegar ya karena PL strong. Banget. Oke, thank you banget Bro Denny. Thank you. Dan atas pencerahannya pada kesempatan kali ini. Dan Om Bros, pantau terus podcast berikutnya dari IKPL. Dan juga dalam rangka Lustrum ke-12 nanti 60 tahun PL. Pantau terus juga sosmed IKPL. Dan kalau lu lebih prefer yang online, reach out lah ke PIC angkatan masing-masing. Baik, Koko Dillon dan Bu Denny Turner, cukup sampai di sini. Sampai jumpa pada podcast berikutnya. Thank you. Ya, mari. Ini cerita akselerasi kita, yang selalu aja ada tantangan pas kita lagi melesat. Berat banget ya. Lelah ya lama-lama? Mau nyerah aja? Enggak kan? No lah. Big no. Bagus! Ini waktunya akselerasi. Justru makin banyak tantangan, makin banyak jalan buat naklukinnya. Ya nggak sih? Yoi. Asal... Nah gitu. Kalau mau berakselerasi itu harus rame-rame. Rame ini. Yes! Mantap! Makin besar mimpinya, makin banyak energi buat wujudinnya. Menyala bangku. Yeah! Gak cuma sekedar wujudin mimpi, tapi ciptain inovasi. Gak ada yang gak mungkin. Selama semangat akselerasi itu ada, pasti ngedorong kita untuk selalu berkolaborasi. Biar ngasih impact positif buat bangsa Indonesia.
Ayo, wujudin swasembada energi dengan terus berakselerasi tanpa henti. Pertamina, energizing the acceleration, energizing you.